dasar kedua, bagian kedua, karena bagian pertama sudah saya sampaikan pada video pembelajaran yang lalu. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan tentang metode toharoh atau bersuci atau menghilangkan hadas. Langsung saja anak-anakku, di buku fikih kelas keagamaan yang sudah saya share, bisa kalian buka di halaman 39, mulai halaman 39 tentang metode menghilangkan hadas. Jadi ada beberapa cara agar hadas itu bisa hilang, diantaranya melalui wudhu, mandi, dan tayamum. Ya, ada 3 cara menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, yakni dengan cara wudhu, mandi, dan tayamum. Kita telusuri satu persatu. Yang pertama, wudhu. Wudhu pengertiannya adalah membasuh beberapa anggota tubuh atau anggota badan dengan niat dan metode tertentu. Berikutnya syarat-syarat wudhu ini ada 14. Ada 14. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Tamyiz itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, dan seterusnya. Artinya dia sudah dewasa, sudah memenuhi usia balik maupun akalnya sehat. Yang ketiga suci dari hadas dan nifas, suci dari haid dan nifas, mohon maaf. Artinya dia tidak sedang haid atau tidak sedang nifas. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air pada kulit, tidak terhalang. Yang kelima, tidak adanya benda di anggota tubuh yang dapat merubah sifat air, seperti bekas minyak di tangan. Dan ini memang ada khilafiyah ya, tapi intinya air yang ke tangan itu sebisa mungkin tidak berubah sifatnya. Yang keenam, mengetahui kefarduan wudhu atau rukun wudhu bagi orang yang akan berwudhu itu. Kemudian yang ketujuh, tidak meyakini sunnah pada kefarduan wudhu. Jadi misalnya niat itu tidak diyakini sebagai sunnah, tapi sebagai rukun atau fardu. Yang kedelapan, menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, kemarin sudah dijelaskan air suci dan mensucikan. Yang kesembilan, menghilangkan najis ainiyah yang nampak dalam anggota tubuh. Misalnya ada kotoran hewan yang menempel, itu harus dibersihkan. Ada darah yang menempel, harus dibersihkan. Yang ke-10, mengalirkan air pada seluruh anggota wudhu. Kemudian yang ke-11, niat yang jelas bahwa memang untuk lillahi ta'ala, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Yang ke-12, berlangsungnya niat secara hukmi sampai selesai wudhu. Artinya dia tidak tergoyahkan untuk melakukan perbuatan yang lain. Selama wudhu dia memang fokus pada niat di hati untuk wudhu. Yang ke-13, tidak menggantungkan niat atas sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, dilakukan setelah masuknya waktu sholat bagi yang selalu berhadas atau daimul hadas. Bagi yang misalnya sedang sakit, selalu kencing ya, selalu pipis itu ya, atau kalau di Temanggung istilahnya beser itu sebaiknya atau syarat ketika wudhu itu ketika masuk waktu saja, karena dikhawatirkan kalau terlalu lama waktu wudhu dengan sholat, jedanya terlalu lama, nanti akan hadas lagi kalau dia mengeluarkan air kencing. Yang ke-15, berkesinambungan bagi orang yang selalu berhadas. Maksudnya antara rukun yang satu dengan rukun yang lain itu berkesinambungan, tidak boleh putus-putus atau tidak boleh ada jeda untuk perbuatan yang lain. Anak-anakku, itu tentang syarat wudhu. Yang berikutnya rukun wudhu ada 6 yang tidak boleh terlewatkan. Yang pertama niat ya, tentu kalian sudah hafal semua niatnya. Nanti akan ada tugas ya di penilaian keterampilan, nanti kalian harus praktik baik langsung maupun nanti ada penugasan secara virtual. Yang kedua, membasuh wajah. Ini wajah pun harus yang bagian atas
sampai ke tumbuhnya rambut, yang bagian kanan dan kiri sampai batas telinga, kemudian yang bawah sampai dagu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku, harus sampai sikut, tidak boleh di bawah siku ya. Yang keempat, mengusap sebagian kulit atau rambut kepala, atau mengusap ya. Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 kalau nggak salah ya, nanti kalian cek. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu ada anggota-anggota tubuh mulai dari wajah, kemudian kedua tangan ilal marafiqi sampai siku, wamsahu bi ru'usikum berarti membasuh kepala, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain dan kaki sampai mata kaki. Nah, ada 4 tapi harus diawali dengan niat, kemudian harus dibasuh secara urut sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya sunnah-sunnah wudhu. Ini silahkan kalian baca sendiri ya, ada 20. Kalau saya bacakan semua nanti waktunya terlalu lama. Ini bisa kalian baca. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, ini penting saya sampaikan. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani. Baik sesuatu bisa keluar seperti air seni dan tinja, ataupun sesuatu yang langka seperti darah dan kerikil. Ini segala sesuatu selain air mani membatalkan wudhu. Tapi kalau keluar air mani justru tidak hanya wudhu, tapi dia harus mandi atau menghilangkan hadas besar. Yang kedua, hilangnya akal disebabkan tidur atau yang lain, kecuali tidurnya orang yang menempelkan pantatnya di lantai. Bagaimana ketentuan tidur yang tidak membatalkan wudhu? Yang pertama, lubang tidur ditempelkan pada lantai sekira tidak mungkin mengeluarkan angin. Nah, sebagai contoh, duduk bersila tidak bergeser pantatnya itu insya Allah tidak akan keluar angin atau kentut ya. Tapi kalau duduk bersila masih bisa kentut, berarti ada yang tidak beres. Yang kedua, orang tersebut tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Maksudnya ketika dia sedang duduk itu, kalau terlalu gemuk ini biasanya ada kemungkinan masih akan berpotensi pantatnya tidak menempel atau bisa mudah goyah ya ini ya. Atau kalau kurus terlalu ya, ini maksudnya terlalu itu ya sangat kurus, itu juga berpotensi bisa tuburnya tidak menempel. Yang ketiga, bangun dari tidur sesuai dengan kondisi saat ia tidur, tidak berubah. Yang keempat, tidak ada orang maksum yang memberi kabar atas keluarnya angin di saat tidur menurut Imam Romli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar cukup menggunakan kabarnya orang adil. Ini kalau ada orang yang tidak pernah melakukan dosa atau orang yang selalu bertindak adil, ini memberi kabar bahwa tidak terjadi keluar angin dari dubur, maka tidak batal wudhunya. Kemudian yang kelima, persentuhan kulit dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan mahram, hubungan yang halal untuk menikah ya, misalnya ibu, adik perempuan, kakak perempuan, bibi. Nah, ini ketika persentuhan kulit dengan mereka itu selain yang saya sebutkan berarti batal. Syarat persentuhan kulit yang dapat membatalkan wudhu, persentuhan tersebut menggunakan kulit ya. Tidak ada penghalang. Berlawanan jenis, sama-sama dewasa sekira keduanya mencapai batasan syahwat secara urf itu kebiasaannya. Kira-kira wis 12 tahun ke atas ya wis balik itu sudah ada syahwat. Tidak ada hubungan mahram tadi sudah, dan tidak ada penghalang. Yang ketiga, batalnya wudhu adalah
menyentuh kubul atau lubang dubur dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Dengan jari-jari bagian dalam menyentuh kemaluan atau dubur, anus, ini termasuk membatalkan. Itu ketentuan wudhu. Anak-anakku langsung aja ke ketentuan mandi ya. Menurut bahasa, mandi mengalirkan air pada suatu secara mutlak, sedangkan secara pengertian istilah yaitu mengalirnya air pada seluruh badan dengan niat tertentu. Maksudnya niat wudhu, niat mandi khususnya untuk menghilangkan hadas. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi, yang pertama persetubuhan suami istri, kemudian keluarnya air mani. Yang ketiga mati selain mati syahid ya. Mati syahid dunia akhirat. Mati syahid ini ada 3 macam. Pertama, mati syahid dunia akhirat seperti mati dalam peperangan dan membela Islam. Mayat ini tidak perlu dimandikan dan disolati. Yang kedua, syahid dunia seperti mati dalam peperangan namun ada unsur riya dalam dirinya. Yang ketiga, syahid akhirat seperti mati karena sakit perut, tenggelam, melahirkan kebakaran, bencana dan sebagainya. Ini syahid akhirat tetap dimandikan. Sementara sebab-sebab khusus yang hanya dialami oleh kaum perempuan ada 3 macam, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ini hanya dialami oleh kaum wanita, tidak pria. Kalau yang pria tidak. Anak-anakku, yang kedua rukun mandi ada 3. Yang pertama niat mandi besar, misalnya nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari minal junubi fardhol lillahi ta'ala. Ini harus ada niat minimal di dalam hati, syukur diikrarkan, karena menurut ulama Syafi'iyah niat itu mutaqrinan bi fi'lihi. An-niyatu qasdu syai'in mutaqrinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja sesuatu dengan diucapkan pada awal perbuatan. Yang kedua, menghilangkan najis apabila ada di anggota badan orang yang sedang mandi, najisnya dihilangkan. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit badan, semua harus kena. Dan sunnah mandi ada 5. Yang pertama baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wudhu sebelum mandi, disunahkan wudhu dulu. Yang ketiga, menjalankan tangan ke seluruh anggota badan, diusap semua, dibasuh semua pakai tangan untuk meratakan air. Kemudian yang keempat, mualah, berkesinambungan, jangan kepala dulu, terus pagi kepala dulu, nanti siang badan, nanti sore kaki, nggak boleh. Yang kelima, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan daripada anggota bagian kiri. Ini kesunahan kalau dilaksanakan lebih utama. Kemudian mandi sunnah ada apa saja? Mandi Jumat, mandi 2 hari raya, mandi akan melaksanakan sholat istisqa dan seterusnya. Silakan dibaca sendiri ya. Yang berikutnya anak-anakku, tayamum. Tayamum ini secara bahasa berarti kesengajaan, sementara menurut syarak yaitu mendatangkan debu yang suci sampai ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudhu. Wudhu, mandi atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tayamum ada 5. Yang pertama, adanya halangan uzur baik bepergian ataupun sakit. Ini tidak sewaktu-waktu kita bisa tayamum ya, harus ada syarat. Yang pertama, memang ada halangan, misalnya sakit ya. Kemudian tidak ada ketersediaan air dan seterusnya. Yang kedua, waktu salat telah masuk. Jadi tayamum tidak boleh dari pagi digunakan sampai sore, nggak boleh. Harus ketika sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah waktunya sholat masuk harus mencari air terlebih dulu. Bahkan ketika waktu sholat masuk, usahakan cari air dulu. Yang keempat, berhalangan menggunakan air. Yang kelima, menggunakan debu yang suci. Rukun atau fardu dalam tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, yang keempat tertib. Jadi ketika tayamum hanya wajah dan tangan yang diusap. Tangan ya
sampai pergelangan tangan, ada yang mengatakan sampai siku. Nah, ini yang penting lebih aman sampai dari siku sampai telapak tangan sampai sikut ya, itu diusap pakai debu semua. Sunnah dalam tayamum yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan tangan kanan kemudian kiri. Begitu pula mendahulukan bagian wajah atas daripada bagian yang bawah. Kemudian mualah berkesinambungan. Yang berikutnya sesuatu yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama yang dapat membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum tadi ya, ada banyak hal itu. Kemudian yang kedua melihat ada air. Nah, habis tayamum mau sholat ada air harus wudhu dulu. Yang ketiga keluar dari Islam. Anak-anakku, mungkin itu yang terkait dengan metode toharoh, metode bersuci. Ini larangan bagi orang-orang yang berhadas, bisa kalian baca sendiri ya. Ini ada di buku jelas. Ini efisiensi waktu, saya kira cukup anak-anakku. Demikian yang bisa saya sampaikan metode bersuci atau menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Terima kasih anak-anakku kelas 10 agama. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kebahagiaan. Kita akhiri dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.